kita memulai pembelajaran atau kelas. Pimpin doa. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Oke, Miss absen dulu ya. Ananda, Arika, Ayu, Aska, Catherine, mana? Cindy. Jadi yang ada tuh cuma Felix ya, Alfa. Udah, kita lanjut pembelajarannya. Jadi, hari ini kita belajar logaritma. Kemarin tujuan pembelajaran kita apa? Abang yang di belakang ketua kelas, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Logaritma. Tujuannya? Terus? Iya, jadi kemarin kan temannya salah satu temannya udah bilang, kalau logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen atau bahasa matematikanya inverse. Nah, jadi hari ini kita menghubungkan konsep eksponen dengan logaritma terus menyelesaikan permasalahan dengan sifat-sifat logaritma. Logaritma ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya itu kalau kalian lihat tempat wisata. Tempat wisata itu kan berarti identik dengan pengunjung. Jadi kalau kalian bagian dari kerja di tempat wisata itu, kalian pasti kan harus tahu nih gimana sih ningkatin pengunjung gitu kan. Nah, jadi di logaritma ini nanti kita ada pemodelan pemodelan logaritma sehingga kalian tahu berapa kali lipat sih kita bisa cari pengunjungnya dalam setahun gitu. Oke. Oke, ini kemarin masih ingat? Ini bentuk apa? Pangkat bisa, eksponen bisa. Kalau 2 pangkat 3 sama dengan atau kalau dijabarin? Sebanyak 3 faktor. Nah, kalau 3 pangkat 2? Kita jabarin? Iya, sebanyak? Terus yang ini? Sebanyak? Nah, gimana yang ini? Gimana kita cari ini? 2 pangkat berapakah yang hasilnya 8? Iya, karena kalian udah tahu bentuk eksponennya kan? Nah, yang ini 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8? Iya. Inilah dia, yang titik-titik inilah yang logaritma. Nah, 2 log 8 hasilnya tadi 3. 3 log 9 hasilnya 2. 1/2 log 1/8 sama dengan 3. Coba kaitkan. Coba kaitkan bentuk dari yang itu ke yang sana. Angkanya sama nggak? 2, 3, 8. Di log 2, 8, 3. 2 itu kemarin namanya apa kalau di eksponen? 2. Basis atau bilangan pokok. Bilangan pokoknya jadi bilangan pokok juga di logaritma. Terus hasilnya log 8 itu hasil sama dengan dari eksponen. Pangkatnya itu jadi hasil si logaritma. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ya kan? A log B sama dengan C. Oh, itu sama dengan bentuk eksponennya. Si basis dipangkatkan si hasil logaritma sama dengan hasil si si B kan? Atau A pangkat C sama dengan B. Paham enggak? Paham? Paham enggak? Paham enggak bahasa Miss? Coba satu orang kasih tahu bikin pakai bahasa kalian. Evan? Coba bahasakan pakai bahasa kamu yang coklat. Rumus yang coklat. Makmur? A log B sama dengan C itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. Basis jadi basis, hasil logaritma jadi pangkat, apa sih namanya yang B jadi hasil si eksponen. Kita ke contoh. Ini dia bentuk logaritmanya, bentuk umum logaritma. Ini kemarin apa? Logaritma umum. Apa kemarin logaritma umum? Jadi basis dasar logaritma itu pangkat 10, basisnya 10. Jadi kalau kalian menemukan soal log A itu secara tersirat dia ada angka 10 di situ, basis 10. Kalau misalnya log 100, berarti ada 10 log 100. Jadi kalau nggak dituliskan, kalian harus udah tahu, oh ini basis 10. Sama dengan akar, Miss bilang kan. Kalau akar, nggak perlu kita tulis 2-nya, karena kita tahu itu pangkat 2. Paham? Tapi kalau udah akar pangkat 3, ini akar 4. Perlu nggak kita tulis 2-nya? Enggak, karena di sini udah tersirat kan, pangkat 2. Jadi kita nggak tulis. Tapi kalau akar pangkat 3, kita harus tuliskan. Jadi log juga gitu. Log 2, log 4. Ini basisnya 2. Kalau log 4, ini iya basisnya 10. Kalau yang nggak dituliskan, pokoknya basisnya 10. Paham? Oke, kita ke sini. 2 pangkat 3 sama dengan 8 kalau dibentuk logaritma? 2. Iya. Pinter. Kalau ini 5 log 1/2 sama dengan min 2 dibentuk eksponen kan? 1-1. Henry. Yang lain, enggak apa-apa. Boleh yang di belakang? Iya. Jadi basisnya tetap Henry. Henry, itu kan basis yang 5. 5-nya kita tulis duluan 5, pangkat si hasil min 2 sama dengan 1/2, 5. Iya. Ini Henry. Ini Henry gimana dia bentuk eksponennya? Iya. Tepuk tangan untuk Henry. Sampai situ paham? Jadi kemarin kalian kan Miss kasih LKPD. Kelompoknya tetap 22. LKPD yang kemarin nomor 2 dan nomor 3-nya kan belum kalian kerjakan. Jadi Miss mau kalian kerjakan sekarang, dilanjutkan. Yang Miss kirim kemarin? Ini Miss kirim lagi ya. Oke, semua udah baca LKPD-nya? Iya, tunggu. Kan itu kemarin sifat-sifat udah selesai kita kerjakan. Kemarin ada 3 kelompok yang maju, sifat ke-3, 4, dan 5. Nanti Miss mau itu tetap kita presentasikan. Terus sekarang kalian kerjakan, lanjutkan aktivitas 2 dan aktivitas 3. Kalian boleh kerjakan di mana aja, kata selembar boleh, dimanapun boleh. Kerjakan dari sekarang. Sampai sini benar pemodelan matematikanya. Terus masukkan nilai PT-nya. Nilai PT-nya iya. Ini hapus. Ini juga. Ini dia, tapi ini tarik ke sini. Karena kan PT. Harus sejajar kan? Ini. Oh, ini. Ini udah tetap. Apa? Ini salah. Jadi kalau gini, ini kalau gini, ini tariannya. Ini
terakhirannya. Coba dulu hapus, Pak. Hapus, Pak. Apa yang bisa dibuka? Ini. Apa yang mau jelasin? Oh, tadi. Gantian lah kalian itu ya. Halo. Kembali ke bangkunya masing-masing. Bentar. Udah? Kalian? Kak, rapikan Kak. Kelvin, rapi. Gak apa-apa, kan gak harus pakai buku. Lagi. Dah, silakan temannya. Bilang kalian mau ngapain? Di sini saya akan menjelaskan sifat ketiga. A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Nomor 1 kita disuruh memisahkan M sama dengan A log B, N sama dengan A log C. 2, kita disuruh mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen, yaitu M sama dengan A log B menjadi A pangkat M sama dengan D. N sama dengan A log C menjadi A pangkat N sama dengan C. Lalu di nomor 3 kita disuruh mengkalikan B dengan C. B kali C sama dengan dalam kurung A pangkat M kali dalam kurung A pangkat N. Jadi BC sama dengan, bentuk eksponennya BC sama dengan A pangkat M tambah N. Di nomor 4 kita menyatakan bentuk eksponen yang tadi menjadi bentuk logaritma nih. A log dalam kurung BC sama dengan M tambah N. Lalu di nomor 5 kita disubstitusikan kembali M sama dengan A log B dan N sama dengan A log C ke dalam persamaan pada langkah yang keempat. Sehingga diperoleh A log dalam kurung BC sama dengan A log B tambah A log C. Maka terbuktilah sifat 3, yaitu A log dalam kurung BC sama dengan A log B tambah A log C. Sekian presentasi dari pembuktian sifat ketiga. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Paham nggak sama penjelasan mereka? Paham? Yang ketiga paham? Paham, Dendri? Paham ya kalian? Nggak ada responnya, Mbak. Karena ini pembuktian rumus. Kan kita dikasih rumus tuh A log B. BC itu artinya apa? BC itu artinya B dikali C. Kalau kita dikasih bentuk logaritma, kan kalian B kali C dengan basis yang sama, maka dia bisa dipecah dengan A log B ditambah A log C. Pembuktiannya sudah dibuktikan oleh kakak ini, sorry. Pembuktiannya sudah dibuktikan oleh kakak ini, itu buktinya. Jadi terbukti sifat perkalian itu bakal dapat poin jumlahan itu, yang kelima. Kalian tengok step-step dia. Kan sama dia, sifat yang ada sama sifat yang kelimanya. Itu tengok Bang. Gitu. Sama nggak? Sama kan? Jadi orang kakak ini sudah membuktikan sifat ketiga. Oke. Kita coba contoh yang itu. Udah silakan dulu, Kak. Speak ya. Nanti. Boleh. Enggak, foto aja nanti. Coba latihan nomor 1. Kita kerjakan bareng-bareng. Kan itu sifatnya kita udah tahu. Coba bacakan latihan 1. 4. Yang benar lah. 2. Oh, kadang bacanya. 2 log tambah 2 log 8. Ini kan penjumlahan. Kayak mana cara sederhana kita kerjanya? Kita buat ke sifatnya itu. Jadi 2 kan basisnya ada sama nih. Jadi 2 log 4 dikali 8. Jadi 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 11, 16. 2 dipangkatkan berapa? 2 pangkat 3? 2 pangkat 3? 8. 2 kali 2 kali 2 kan? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Kali 2 lagi. 8 kali 2? 16. Kali 2 lagi. 32. Berapa kali tadi 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 log 32 itu hasilnya 5. Paham sekalian ada? Terus yang soal nomor 2. Yang nomor 2 sayang. 5. Ini loh. 5 log 25. Kayak mana caranya? Kita apa dulu yang kita perhatikan? Basisnya ada sama. Jadi 5 log 1/5 dikali 2, 5. Ini dulu kita selesaikan. Ini turunkan. 5 log 1/5 dikali 25. Itu sama dengan apa? 25 per 1 kali 25, 25 per 5. Jadi 5 log 25 bagi 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 1. Atau ini sifat berapa? Sifat pertama. Kalau basis dan numerusnya sama maka hasilnya 1. Nah, lanjut sifat ke-4. Siapa yang mempresentasikan? Enggak apa-apa, sampaikan sebisa kakak. Siapa nama orang kakak kemarin? Ini ya? Oke. Silakan. Pintar. Kiu. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sifat keempat. Dibaca soalnya, Miss.
Boleh. A log dalam kurung B per C sama dengan A log B kurang A log C. Yang pertama kita disuruh misalkan B sama dengan A log B. Misalkan B sama dengan A log B, N sama dengan A log C. Yang kedua, kita disuruh diubah dari logaritma menjadi eksponen. Yang M sama dengan A log B diubah menjadi eksponen A pangkat M sama dengan B. Yang N sama dengan A log C diubah menjadi eksponen A pangkat N sama dengan C. Belum. Nah, yang ketiga kita disuruh menentukan B per C. B per C sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Terus B per C sama dengan M kurang N. A pangkat M kurang N. Terus ini. Yang keempat, nyatakan bentuk eksponen yang kalian peroleh pada langkah ketiga diubah menjadi bentuk logaritma. A log B per C sama dengan M kurang N. Yang kelima, A log B per C diganti menjadi A log B kurang A log C. Hasilnya, ini apa? Ini nggak dibaca. Oh, enggak. Nah, jadi pada sifat tempat ini sudah terbukti A log dalam kurung B per C sama dengan A log B kurang A log C. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Enggak. Nah, lanjut ke latihan. Orang kakak mau kerjain latihan ini? Mau nggak mandu? Mandu aja? Enggak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi mereka udah membuktikan sifat keempat. Itu sifat apa kemarin bilang? Sifat pembagian. Kalau pembagian dia logaritmanya dikurang. Ini soalnya. Ya, sama-sama kita kerjakan. Apa soalnya di situ, Bang Rahman? Mana Pak? Yang ini, yang kuning, latihan 2. Kuat. 7 log berapa? 31. 7 log 270. Apa yang harus kita lakukan? Basisnya udah sama belum? Udah, berarti 7 log dikali. Iya, karena ini kurang, ini dibagi. Berapa tuh? 7 log 217 bagi 31. Pakai kalkulator apa? Ya. 7. Benar. Oke, 217 dibagi 31 hasilnya tuh 7 pangkat berapa yang hasilnya? 7. Iya, atau karena udah sama dia pasti hasilnya sama. Tuh, yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya? Yuk. Log 25 ditambah log 2. Ya. Kurang log. Nah, kayak mana nih? Kalau udah ada dalam kurung berarti dikerjain apa? Iya, dalam kurung sifat nomor berapa? Yang dalam kurung sifat nomor berapa? Sifat sebelumnya kan yang perkalian. Tengok nih, jumlah. Berarti kita pakai sifat yang ini. Benar nggak? Jadi gimana? Yang dalam kurungnya dulu. Ini basisnya berapa? Iya. Jadi log ditambah dikali 2 dikurang log 5. Ini kerjakan dulu. Jadi log 25 kali 2 50 dikurang log 5. Udah kayak gini. Karena masuk ke sifat pembagian. Jadi log nggak ada pembagiannya. Log 50 per 5. Jadi log 10. Ini berapa hasilnya? Karena basis dan numero hasilnya 1. Atau dengan kata lain, 10 pangkat berapa yang hasilnya? 10. 1. Oke, yang selanjutnya sifat pemangkatan. Yuk Kak, siapa nih? Yuk, cepet yuk. Mereka nih. Yuk Kakak. Habis waktu kita. Nomor 5. Yang ini? Oke, bentar ya. Ini ya? Oke, silakan. Selamat pagi semua. Pagi, Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh yang kelima yaitu A log B pangkat N sama dengan N pangkat A log B. Pembuktiannya yang pertama, kami diminta memisalkan M sama dengan A log B. Yang kedua, menyatakan bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponen menjadi A pangkat M sama dengan B. Yang ketiga, kami disuruh pangkatkan kedua ruas pada bentuk eksponen tersebut. Nah, A pangkat M sama dengan B tadi kami pangkatkan menjadi dalam kurung A pangkat M sama dengan B pangkat N di kedua ruas. Jadi dalam kurung A pangkat M sama dengan kurung sama dengan pangkat N sama dengan B pangkat N. Kami sederhanakan menjadi A pangkat MN sama dengan B pangkat N. Yang keempat, kami disuruh untuk menyatakan bentuk eksponen yang kami peroleh pada langkah ketiga ke dalam bentuk logaritma menjadi A log B pangkat N sama dengan MN. Yang terakhir, kami disuruh untuk mensubstitusikan hasil dari A log B pangkat M sama dengan MN menjadi A log B pangkat N sama dengan A log B pangkat N. Jadi hasil yang kami substitusikan akan menjadi sama dari terbukti bahwa ini adalah bentuk logaritma dari M sama dengan A log B. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham sama sifat yang kelima ini? Paham? Oke, mari contoh. Tepuk tangan untuk kelompok. Berapa nih? Kelompok 5. Sifat apa ini namanya? Iya, ada itu suara-suaranya kuat loh, Kak. Sifat pemangkatan. Kalau misal, kasih contoh. 2 log 5 pangkat 2. Dibuktikan dengan situ, dibuktikan dengan itu. Ini 2 aja lah. Dibuktikan dengan sifat yang kelima. Kayak mana cara kerjanya? Ini pangkatnya bisa kita ubah ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 2. Jadi sama dengan 2 dikali 2 log 2. 2 log 2. Tadi udah paham loh. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 1. Kan nomor basis dan nomor sama. Berarti kali 1. 2 kali 1? 2. Kalau misalnya ini 4 log 4 pangkat 3.
Kayak mana? Iya, pangkatnya kita amankan dahulu. 3-nya dibuat ke depan. 3 dikali 4 log 4. Jadi sama dengan 3 kali 4 log 4. 1. 3 kali 1. Nah, 1 lagi. Bikin kalian bikin contoh. Enggak bisa. 5 log 5 pangkat 10. 5 log. Iya, jadi 10 kali. Iya, hasilnya. Iya, itu dia bentuk perpangkatan. Dah, lanjut ke aktivitas kedua. Siapa yang mau maju? Dipersilakan. Betul ya, Depri ya? Udah ada ininya, Kak. Jawabannya kirim sama Miss. Siapa yang mau maju aktivitas 3? Abang? Mau? Coba fotokan. Kirim sama Miss. Abang lo, abang sebelahnya. Siapa yang bisa? Aktivitas 3. Kamu terus. Dari kirim sama Miss. Oh ya udah boleh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas yang berisi soal pada suatu hari ketua kelas 10 di Cafe 2 mengunjungi Istana Maimun. Dia bertanya pada petugas di Istana Maimun rata-rata jumlah pengunjung setiap tahunnya. Dalam setahun pengunjung Istana Maimun mencapai 300.000 orang. Jika jumlah pengunjung Istana Maimun meningkat 3 kali lipat setiap tahun, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah pengunjung mencapai 2.700.000 orang? Pertama kita bikin diketahui. Sifat nomor 3 ya, aktivitas 3 ya. Dendeng. Awal. Dalam setahun pengunjung Istana Maimun mencapai 300.000. Halo, yang di belakang. Per tahun. Jadi di setiap tahunnya ada 300.000 pengunjung. Lalu diketahui selanjutnya, setiap tahun meningkat 3 kali lipat. Lalu selanjutnya kita menulis ditanya. Apa yang ditanya dalam soal ini? Yaitu jika jumlah pengunjung Istana Maimun meningkat 3 kali lipat setiap tahun, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah pengunjung mencapai 2 juta orang? Waktu yang dibutuhkan 2.700.000 orang. Dijawab. Ini PT menunjukkan jumlah pengunjung pada tahun. PT sama dengan 300.000 kali 3T. 3T ini maksudnya 3 kali lipat per tahunnya. Baru masukkan jumlah pengunjung yang 2.700.000 tadi. Ini bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 300.000. Jadi 300.000 dibagi 2.700.000 adalah 9. 300.000 dibagi 300.000 hasilnya 1. Jadi di sini kita tuliskan langsung 3T. Di sini masih dalam bentuk eksponen, maka kita ubah ke bentuk logaritmanya yaitu 3 log 9 sama dengan T. 3 log 9 hasilnya adalah 2. Jadi T sama dengan 2. Jadi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 2.700.000 orang ini adalah 2 tahun. Ini tadi menandakan tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Udah ada yang mau ditanya, ngerti? Serius? Coba nomor 3 siapa yang ngerti? Makasih Kak. Udah silakan duduk. Kelvin, duduk. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan aktivitas 3. Jumlah kendaraan yang parkir di parkiran Masjid Raya Medan meningkat 2 kali setiap 5 tahun. Jika pada tahun 2020 terdapat 10.000 kendaraan, berapa waktu yang dibutuhkan agar kendaraan menjadi 4 kali lipat dari jumlah kendaraan di tahun 2020? Jadi, saya akan menjelaskan. Rangga kok berdiri? Diketahui tadi jumlah kendaraan. J, yaitu apa? Jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan. Kenapa Itu sih? 10.000 per tahun ya anak-anak. Terus yang ditanya itu apa? Waktu itu apa? B. Waktu kendaraan. Menjadi 4 kali lipat. Dijawab. T sama dengan 10.000 dikali 2 tahun 4. 10 kali sini buat 10.000. 10K. 10 kali 10 dibagi 10 berapa anak? 1. Buat di sini 1 dikali 2T. 2T ini dapatkan mana? Nah, pintar. Ini masih di eksponen. Kita ubah menjadi logaritma. Caranya 2 log 4 sama dengan T. Terus dapatlah 2 hasilnya. Dari mana? Dari sini. Dari 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Nah. Berapa? Terus yang ditanya tadi apa? Meningkat 2 kali setiap 5 tahun. Tahun
2 kali 5. 2 kali 5. Itu berapa? 10. Berarti jawabannya 10 tahun ya anak-anak. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk. Terima kasih. Paham? Paham? Perlu diulang? Perlu diulang? Hah? Yang nomor 2. Apa baca? Katanya kan pada suatu hari ketua kelas DKP 2 mengunjungi Istana Maimun. Dia bertanya pada petugas di Istana Maimun rata-rata jumlah pengunjung setiap tahunnya. Dalam setahun pengunjung Istana Maimun mencapai 300.000 orang. Itu dalam 1 tahun. Nah, jika jumlah pengunjung Istana Maimun meningkat 3 kali lipat dalam setahun, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pengunjungnya 2.700.000? Itulah kita buat dulu model matematikanya. Ini yang dibuat si kakak tadi. PT sama dengan 300.000 dikali 3 pangkat T. Di mana ini total pengunjungnya. Ini pengunjung per tahunnya, ini peningkatannya dalam setahun. Kan peningkatannya 3 kali lipat, makanya 3 pangkat T. Dari sini kan totalnya di situ dibilang berapa? 2.700.000, makanya si kakak buat 2.700.000 sama dengan 300.000 kali 3 pangkat T. Kenapa ini dibagi 300? Kenapa ini dibagi 300? Agar yang ini bentuk namanya apa? Persamaan. Persamaan yang ini bentuknya lebih sederhana. Kita tengok ini 2.700.000, ini 300 berhubungan kan? Ini kelipatan kan? Nah, jadi di sini dibaginya 300 agar 2.700.000 dibagi 300 hasilnya 300.000 dibagi 300.000 hasilnya 1 dikali 3 pangkat T. 1 dikali 3 pangkat T. 3 pangkat T. Jadi ini kan bentuk eksponen. Gimana ubahnya ke bentuk logaritma? Basis. 3 log 9 sama dengan T. Jadi T-nya 3 log berapa yang hasilnya 9? 2. Maka T-nya 2. Sehingga apa yang ditanyanya berapa lama? Waktu yang dibutuhkan agar jumlah pengunjung 2.700.000. Waktu yang dibutuhkannya adalah 2 tahun. Nah, ini pekerjaannya sama. Tapi kalau ini dia per tahun, kalau yang kedua dia per berapa tahun? Per 5 tahun. Makanya di akhir dikali 5. Pekerjaan ini sama. Persis seperti itu. Cuma karena dia per 5 tahun maka dikali 5. Nomor 3 hasilnya dalam waktu 10 tahun. Oke, paham sampai situ? Yang scan ini kerjakan sekarang. Enggak apa ya? Sabar ya, loading. Saya. Mana? Ini. 10 apa? Ini ya 10. Ini 10.000. Nah. Ini. T. 2 log 4 sama dengan T. T. Apa itu? Kenapa? Enggak, beda-beda. Ini ulang. Kalian mau link? Dah, silakan. Devan masuk. Devan kirimkan. Devan kirimkan ya, Devan. Dari sini kamu ambil? Yang ini kan? Ya udah, yang ini. Ya. Nama lengkap ditaruh ya. Udah, masih 15 orang nih. Iya. Kita kerjain bareng-bareng. Hayu. 20 orang. Kalian berapa? 34. Oke. Kenapa? Udah? Are you ready? Udah, kita mulai. Are you ready? Ini ngerjainnya satu-satu ya. Silakan. Pakai las. Yuk. Kerjain masing-masing. Iya, ini waktunya. Coding. Enggak masuk. Kakak masuk. Coding cukup. Oh, lah jaringan kalian lah. Iya, waktunya. Oh, kamu udah jawab. Oh, ya udah. Iya, kita kerjain 1 selesai, 2 selesai gitu.
Kerjain sendiri-sendiri loh. Yuk. Dan ke situ loh. Oke. Siapa yang benar? Belum mistake kan? Ulang. Nggak ada nilaimu bang. Yus. Oke, kita lanjut. Atau mau kita bahas? Ada yang mau dibahas tuh kakak? Tengok, tiga. Lanjut bang, dulu bang. Lanjut atau bahas? Nah, tengok nih. Enggak, lanjut game. Lanjut, bang. 3 log 81 dikurang 2 log 8, 4 log 1. Coba tengok, cara kerja deh. Ada yang salah deh. Iya. Ini 3 log 81 hasilnya 4, bagaimana hasilnya 3, 4 log 1 hasilnya 0. Jadi, ini saya nggak usah ditambahin, jadi 4 sama 3 sama dengan hasilnya 1. Bentar ya. Kayaknya terlalu lama kalau kayak gitu kan. Kalian kuis aja lah ya. Dah, join ulang. Kalau pakai yang tadi lama kak, udah mau habis. Nanti kalian gak istirahat. Iya. Itu Devan kirim kan? Bentar. Nah. Ini mau dikuis siapa yang udah masuk ya, langsung aja kerjakan. Sini, Bang. Hah? Iya, lanjut ke game. Enggak, mulai dari awal, masuk ulang. Lanjut. Mulai ini, Bang. Ini link baru kan? Oh, ini yang lama tadi kan, Bang. Yang baru. Ini dia kodenya. Masuk ke kuis. Ini kodenya. Masuk ke kuis. Nggak bisa lah, Bang. Ada sekian di sini. Iya, ada IP ini. Yang udah masuk langsung kerjakan aja ya. Soalnya udah mau istirahat. Jadi harusnya 1 jam sebelum kan? Ya. 2,18. Sini lah, Bang. Ini yang sebelumnya, kembalikan masuk ke quizzes. Sudah? Itu udah dikembalikan? Mungkin oleh masa. Ini bikin nama bagus ya, Bang. Nah, gitu lah. Masuk. Oke, Bang, yes. Udah? Ini, nama. Ya, nama lengkap. Dan remote. Boleh, Miss. Apanya yang salah, Dek? Hei, masing-masing loh. Kamu lah yang ngerjain. Iya, kencang kali. Masih ya? 2 menit lagi lah ya. Selesaikan. Ada
Ada bisa mana itu ada yang salah keluar ini bang udah selesai kan guys udah kan sampai guys udah jangan dimasukkan lagi 900 sama mana ini Kelvin Mansyah kalau dia punya udah selesai kalau kita 927 udah selesaikan semua ya ya 1 menit lagi 40 detik lagi ini jalannya Empat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumpul semuanya. Udah ya? Udah selesai. Tepuk tangan untuk Cindy. Yang ketiga Arika. Tepuk tangan Arika. Iya, Arika mana? Si Cindy. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian, duduk dulu kalian. Sini, mana nih? Kakak pada duduk. Sibuk kali ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, jadi kita sepakati ada berapa sifat logaritma? 2, 5, udah habis. Nih, ada 8 sifat logaritma yang kita pelajari. Nah, sifat-sifat ini, Kelvin, ya. Jadi sifat-sifat ini bukan untuk kalian, tapi untuk mempermudah pengerjaan, untuk mempermudah kalian. Jadi, pokoknya kalau ada unsur matematika, kalian jangan langsung dibaca dulu, pelan-pelan, tenangkan diri, pasti kalian bisa menyelesaikan. Oke, jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian kurang lebihnya